Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Paulina SPDI, yang terhormat hari ini kawan kita Bapak Asfi Asmui selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Alangganing. Yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan guru serta staf tata usaha. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul menghadiri undangan dari Bapak Asfi Asmui dalam rangka acara diseminasi yang merupakan program dari guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun dua. Kedua kalinya selawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang seperti saat ini, yaitu iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dalam acara diseminasi ini Pak Asfi mengumpulkan kita untuk mendengarkan paparannya hari ini mengenai disiplin positif ya Pak Asfi ya. Nah, jadi kita akan mendengarkan paparannya, tapi dalam acara ini ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lakukan dari awal sampai akhir. Nah, baik, susunan acara hari ini ya dalam rangka acara diseminasi. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari kepala sekolah, kemudian kegiatan atau acara inti yaitu pemaparan diseminasi tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Asfi. Kemudian ada sesi diskusi atau tanya jawab. Kemudian yang terakhir ada penutup atau doa. Nah, itu kurang lebih acara-acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai saya ada pantun ya. Nah, ini tentang guru penggerak. Melati putih harum mewangi, tumbuh indah di tepi jalan. Semangat kita di acara diseminasi untuk berbagi pengetahuan di masa yang akan datang. Satu lagi ya, sebelum ke acara selanjutnya. Iya. Pagi hari pergi ke taman, melihat bunga kembang setaman. Diseminasi ilmu jadi pedoman, guru penggerak siapkan masa depan. Ya. Alhamdulillah saya dapat dari malam di sini. Ya. Baik, kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan pembukaan mengucapkan Bismillah tadi, acara kita tentunya dari awal sampai akhir ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, kemudian adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon dengan sangat bantuan kepada Ibu Yasuna untuk memimpin penyanyian lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu, saya persilakan.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan berdiri. Ya, terima kasih kepada Ibu Setia Suna yang sudah memimpin penyanyian lagu Indonesia Raya tadi. Kemudian kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 7 Satuatan Galing yang akan disampaikan oleh Ibu Paulina SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru acara yang memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan kesempatan dalam kegiatan desiminasi disiplin positif dari kegiatan kompol yang kedua kita di tahun 2024. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan syukur kita, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat masih diberi kesempatan untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan destinasi ini. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda
pemilihan beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang mana dengan serangkaian atau banyaknya kegiatan yang beliau ikuti, jadi beliau bersedia atau mau atau apa namanya siap berbagi dengan kawan-kawan di sekolah. Jadi kita berikan apresiasi yang besar karena ilmunya walaupun sedikit akan bermanfaat jika dibagikan atau disebarkan kepada orang lain. Kalau disimpan ke orang lain tidak dibunyi, jika orang lain tidak tahu. Siapa tahu dari berbaginya beliau, yang lain pun ikut tergerak untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi tadi pagi pun saya dengar ada yang sudah masuk apa ya namanya apa? Nah, plottingnya PPG. Ya, saya ucapkan selamat ya ke orang. Nah, bunyinya dengan Bu Uli, semoga ya. Semoga dia ada lampu hijau harapan untuk teman kita ya, baik Bu Uli dengan Bu Ina yang mengikuti PPG betul. Jadi bisa saya harapkan jadi di SMP 7 Sangkar itu PNS-nya semuanya atau sudah sertifikasi yang honor, bisa jadi baik ASN atau yang P3K berlanjut jabatannya sebagai P3K dalam 5 tahun lagi. Jadi ini yang saya harapkan. Nah, jadi seminggu dulu di SMP itu akan ke sejahtera semuanya sesuai dengan harapan. Jadi tidak ada kecemburuan sosial misalnya khususnya. Ini saya harapkan. Dan dari kegiatan itu, jadi dimohon kita sama-sama mengikuti kegiatannya. Apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Aski, bagi saya sendiri pun ia merupakan ilmu juga, dan bagi kawan-kawan yang lain ia merupakan ilmu juga. Intinya kita walaupun sedikitnya dalam bentuk semuanya berproses belajar ini apapun. Jadi macam pasti kawan-kawan semuanya walaupun misalnya dianggap saya itu dapat P3K, kawan-kawan ada senior, misalnya satu jangan dianggap menjadi penghalang untuk menyampaikan atau berkreasi di depan. Sampaikan aja apa yang ingin disampaikan. Ilmu yang didapat yang pasti JDP dari lokal karya atau kegiatan apa namanya Bu ini kemarin sebutannya bahasa baru ukol. Jadi apa yang kegiatannya ukol? Ruang kolaborasi. Bahasa baru bagi kita kan? Ada ukol. Kita tahunya biasanya sebutannya glukol. Sekarang udah bahasa baru gara-gara ada CGP kita ada kalimat rukol, apa dia rukol? Ya bahasa baru bagi kita. Apa itu dah ada desiminasi ya? Kita kan baru baru ini ya. Jadi setidaknya bukan sekali itu ilmu yang disampaikan dari kegiatan rukol yang didapat dari fasilitator ataupun guru pendampingnya atau yang lainnya. Intinya di situ kami mengharapkan ilmu yang pasti dapat dari pelatihan atau rukol tadi ya, terimbaskan juga ke guru-guru yang di sekolah itu, khususnya di SMPN 7 Sangkar Galing. Iya, diharapkan. Jadi tahulah apa program yang dijalankan atau yang dilaksanakan oleh Pak Asti. Jadi saya tahu ada beberapa guru di SMPN 7 Sangkar Galing itu tertarik juga menjadi atau ikut mendaftar menjadi guru penggerak karena dari kegiatan Pak Asti tersebut. Mudahannya juga karena
terdampak dengan kerja Pak Aspi. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang sering Pak Aspi lakukan atau kelancaran kegiatan yang dilaksanakan dia mempermudah dia lulus dari guru penggerak atau calon sebagai guru penggerak dia yang diharapkan. Bukan aja Pak Aspi, lalu saya dominan menyebut Pak Aspi, saya harapkan guru-guru lainnya ikut pelatihan jamaah kemarin, Bu Hatifah yang sudah mengikuti kegiatan dari dinas pendidikannya juga menyampaikan hasil atau bisa berbagi pengalamannya dengan kawan dan misalnya ada sejenis aplikasi baru untuk pembelajaran atau apa ya, kita jelaskan ke kawan-kawan. Jadi tidak ada menentukan seorang, karena ilmu dia tidak manfaat kalau tidak dibagi-bagikan. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi yang kita dapat ya, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi baru ilmu yang berguna. Kalau tidak dibagi-bagikan tidak berguna. Untuk seorang anak kan tahu seorang. Saya harapkan yang lain bersama apa bahasanya malu untuk menyampaikan ada ilmu baru atau ada yang kawan lain nak tahu misalnya apa sih belajar apa, tanya dengan kawan sampai tahu saja banyak yang tak tahu, jadi kita sampaikan atau dilakukan di dalam kegiatan kompol kita itu kita berbagi atau menimba ilmu dari kawan yang sudah tahu, jadi yang belum tahu jadi tahu jadinya berbagi ilmu. Sampai-sampai kita kalau susah dari orang lain ya dari kita sendiri di sekolah kita itu berbagi. Dan dari hal intinya juga untuk kegiatan kompol ini diharapkan bahasa peningkatan untuk pembelajaran juga imbasnya kepada peserta didik yang diharapkan. Jadi kemarin saya mengikuti beberapa ada pertanyaan di dalam pendataan seputar kompol. Jadi ada pertanyaan seberapa besar manfaatnya kegiatan kompolnya untuk peserta didik. Jadi imbasnya nanti di dalam kelancaran pembelajaran ini. Jadi mudah-mudahan kegiatan itu kegiatan yang kita laksanakannya bukan berimbas malah mempengaruhi ketidaklancaran siswa belajar, jadi malah meningkatkan hasil mutu pembelajaran. Jadi bukan yang kita lakukan yang kemarin, nanti guru ikut kompol-kompol, akhirnya siswanya terbengkalai malah balik pulang sekolah misalnya kan, pulang lagi awal gara-gara guru-gurunya ikut kompol misalnya kan. Jadi malah ilmu yang kita dapat ya, kalau guru dapat ya meningkatkan mutu mengajar gurunya, bagaimana efeknya dengan proses pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan. Mungkin yang bisa saya sampaikan nanti secara lengkapnya kita dengarkan atau kita ikuti diseminasi atau paparan dari Bapak pemateri kita, yaitu Pak Aspi Asmi, mengenai disiplin positif. Kalau ada teman-teman yang bertanya atau ada bismillah intinya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Paulina SPDI yang sudah menyampaikan kata sambutannya terkait dengan kegiatan diseminasi kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Insyaallah nanti pesan-pesan, mudah-mudahan pesan-pesan daripada Ibu Kepala Sekolah kita, terutama untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran, dapat ilmu baru kita terapkan untuk mempermudah meningkatkan kualitas pembelajaran kita di dalam ruangan, khususnya untuk meningkatkan banyak model atau metode pembelajaran yang sekarang memang
Baik, kita pantun dulu Bu ya. Pak Asmi, sebelum kita masuk ke pemaparan ada pantun lagi. Hari ini hujan pantun Bu. Ya, petik rambutan di kebun kakek, dibawa pulang untuk dimakan. Diseminasi itu ilmu, jangan ditolak agar semua kita mendapat pengetahuan. Nah, satu lagi ya, satu lagi. Menanam padi di sawah yang luas, menunggu panen dengan bahagia. Diseminasi harus kita laksanakan dengan semangat dan ikhlas. Guru penggerak berbagi ilmu yang sangat berharga. Ya. Oke, baik. Cukup itu dulu pantunnya. Nah, sekarang kita masuk kepada acara inti, yaitu diseminasi, ya, atau istilahnya kalau kita bahasakan sederhana, mungkin bisa dikatakan sebagai penyebarluasan, ya, penyebarluasan atau berbagi, ya, penyebasan juga bisa, yang berkaitan dengan disiplin positif, ya, pada modul 1.4 Pak Asmi ini, ya, calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, dengan hormat kepada Bapak Asmi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan saya kesempatan untuk mendiseminasikan pemahaman budaya positif. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, mungkin di sini saya menyampaikan dari materi tentang pemahaman saya, yaitu budaya positif. Mungkin di sini ada bahasa-bahasa yang mungkin sudah kita pernah dengar, tapi mungkin ada diperbaharui. Jadi dalam diseminasi saya ini, di sini kami menyampaikan beberapa topik nanti di modul 1 di 4, yaitu budaya positif. Jadi ini yang melatar belakangi mengapa ini budaya positif dilakukan, Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara itu telah menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membimbing segala potensi yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota di masyarakat. Kemudian, oleh karena itu Bapak Ibu, pendidikan itu hanya dapat membimbing jadi perkembangan dan kehidupan potensi alami yang dimiliki oleh anak-anak dapat memperbaiki perilaku mereka bukan pada dasar dan sifatnya, serta mengarahkan kekuatan yang alami pada anak. Kemudian sebagai pamong, kita ini seorang guru Bapak Ibu diharapkan untuk memiliki nilai-nilai yang positif yang diperlukan dalam membentuk karakter pelajar Pancasila dan memberikan contoh yang baik. Misalnya yaitu kalau dari KHD Ingarso Suntolodo, dan melakukan kebiasaan yang konsisten yaitu di sekolah. Dan karena itu Bapak Ibu, kemudian itu sangat penting bagi guru untuk mengembangkan budaya positif di sekolah agar menumbuhkan motivasi intrinsik pada muridnya sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur.
tujuannya yaitu membangun budaya positif sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Kita di sini semua sepakat bahwa pembentukan karakter adalah satu tujuan yang sangat penting di dunia pendidikan. Itulah mengapa program-program sekolah itu dirancang untuk menumbuhkan karakter murid, seperti program kantin kejujuran, kemudian untuk menanamkan nilai kejujuran, atau program literasi untuk mengembangkan pemikiran kritis pada murid. Ya, nah di sini ada karakter yang diharapkan. Jadi sebagai dari hasil pendidikan untuk capai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan tujuan, yaitu pendidikan nasional, tercermin yaitu dalam profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, budaya positif di sekolah akan membentuk karakter yang positif yang tidak hanya mendorong murid untuk sukses secara moral dan akademis di lingkungan sekolah, tetapi juga membentuk moral yang baik pada mereka, kemudian berperan aktif dalam masyarakat sebagai institusi pembentukan karakter. Sekolah juga dapat menerapkan budaya positif melalui pengaturan positif kontrol guru sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian membuat kesepakatan kelas dan menerapkan disiplin positif yang ada di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, hal pertama tentang pemahaman budaya positif yang saya dapatkan itu di modul 1.4. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini perubahan paradigma pembelajaran ini melibatkan penggeseran dari pendekatan stimulus respon menuju teori kontrol, dan proses pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip yang berfokus pada siswa dan diferensiasi. Kemudian yang kedua, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka, yaitu perkembangan mereka masing-masing. Tujuannya apa? Yaitu untuk membantu siswa atau membantu mereka menjadi individu yang mampu meraih keselamatan dan kebahagiaan yang optimal di masa depan. Yang kedua yaitu pemahaman materi kedua yaitu disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk memperoleh kepatuhan. Jadi sementara itu disiplin positif itu merujuk pada pendekatan dalam pendidik siswa yang bertujuan untuk membangun kontrol diri dan meningkatkan percaya diri dengan pendekatan ini. Kemudian siswa juga diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma kebajikan yang universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia oleh setiap individu tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan latar belakang. Maksudnya di sini kebajikan universal itu istilahnya kebajikan yang dianggap semua orang itu, misalnya baik itu bahwa itu adalah benar baik. Jadi kebajikan yang universal, jadi bisa diterima oleh seluruh kalangan. Yang seperti itu. Kemudian materi ketiga yaitu motivasi dan perilaku manusia. Jadi di sini setiap perilaku
merupakan salah satu tindakan indisipliner yang dilakukan oleh siswa, tentunya pasti memiliki motivasi yang tertentu yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan motivasi yang paling ideal adalah keinginan untuk menjadi pribadi yang diinginkan serta menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tentunya berdasarkan motivasi-motivasi tersebut, guru dapat memberikan respon dan diklasifikasikan dalam 2 konsep disiplin identitas yang gagal dan disiplin identitas yang sukses. Kemudian masih lanjutan yang ketiga, Bapak Ibu. Untuk ini konsep disiplin identitas gagal meliputi 2 tindakan, yaitu memberikan hukuman dan memberikan penghargaan. Hukuman diartikan di sini sebagai bentuk pengendalian perilaku yang bersifat memaksa dan menimbulkan rasa sakit, sementara penghargaan merupakan suatu bentuk pengendalian perilaku melalui pemberian imbalan berupa benda atau peristiwa yang diinginkan. Kemudian sebaliknya, kalau konsep disiplin identitas sukses itu mencakup dua pendekatan. Yang pertama, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku yang memerlukan proses stimulus respon. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Materi keempat yaitu kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu memahami bahwa setiap tindakan siswa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang beragam, serta untuk menjadi individu yang selamat dan bahagia. Dan sangat penting agar kebutuhan dasar tersebut terpenuhi dengan cara yang positif, mengingat bahwa kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi baik secara positif maupun negatif. Peran guru tentunya adalah memberdayakan siswa agar mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang positif. Jadi murid kita melakukan satu tindakan indisipliner tersebut bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi kebutuhan tersebut. Yang kebutuhan tersebut, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan serta kebebasan dan kesenangan. Kemudian yaitu materi kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Jadi dalam budaya positif juga bisa diwujudkan dengan cara memiliki kontrol yang terbaik. Jadi sebagai seorang guru dalam merespon tindakan indisipliner murid, posisi kontrol tersebut menjadi 5. Yang pertama penghukum, pembuat masalah, dan teman, pemantau, dan manajer. Jadi dalam hal tersebut posisi yang dianggap sebagai terbaik yaitu posisi sebagai manajer. Karena di sini Bapak Ibu, kenapa posisi manajer itu dianggap terbaik? Karena posisi ini paling ideal. Karenanya posisi ini melakukan siswa dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses.
kemarin juga sudah saya terapkan ke siswa. Kalau restitusi ini ia meliputi 3 hal. Yang pertama pengenalan identitas, kemudian validasi yang salah, kemudian yang terakhir yaitu keyakinan. Jadi siswa itu kita praktekkan dia di posisi ibaratnya yang belum baik terus menjadi yang lebih baik ataupun menjadi identitas yang sukses. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi kalau dulu mungkin namanya kesepakatan kelas, kalau sekarang keyakinan kelas. Diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat maupun tersurat dalam suatu kelas sebagai acuan dalam perilaku terhadap diri sendiri dan orang lain di dalam lingkungan ataupun lingkungan tersebut. Dan ketujuh yaitu segitiga restitusi. Jadi pada posisi manajer ini guru berperan sebagai pengatur perilaku muridnya, melainkan guru sebagai pembimbing agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Disinilah Bapak Ibu konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui segitiga restitusi yang meliputi 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi yang salah, serta menanyakan keyakinan. Hal kedua, pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapat. Yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep tersebut baik di kelas ataupun di rumah. Jadi setelah menerapkan konsep kunci dari modul 1.4 ini, Bapak Ibu, saya memperoleh beberapa pengalaman pembelajaran yang berharga. Salah satunya adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan kebutuhan dasar setiap siswa. Dan ketika saya mulai lebih fokus pada pemberdayaan siswa untuk memenuhi kebutuhan dasar secara positif, saya melihat perubahan yang signifikan dalam perilaku dan motivasi mereka. Saya juga belajar bahwa menciptakan budaya yang positif di kelas bukanlah tugas yang bisa dilakukan oleh sendiri. Tentunya perlu kolaborasi dengan rekan sejawat serta keterlibatan aktif dari semua pihak. Sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil itu sejalan dengan visi dan misi di sekolah. Dan selain itu juga Bapak Ibu, proses refleksi dan menerima masukan dari sesama guru dan memimpin sekolah sangat membantu dalam menyempurnakan pendekatan saya. Dengan terus berkomunikasi dari berbagai pengalaman, jadi saya merasa lebih siap menghadapi tantangan-tantangan baru yang lebih percaya diri dalam mengimplementasikan konsep-konsep yang dipelajari. Di sini Bapak Ibu mungkin sedikit ada beberapa rangkuman tentang kegiatan budaya positif.
Ini sedikit rangkuman ataupun contoh-contohnya. Ya Bapak Ibu, mungkin kalau yang kita di sini kita lakukan itu bukan namanya hukuman, itu paling rendah itu konsekuensi. Kalau bisa yang saya pelajari di modul 1.4 ini, kita jangan melakukan hukuman. Dalam arti di sini kalau kita lakukan sekolah itu paling rendah yaitu konsekuensi. Sini sudah ada beberapa rangkuman yang dinamakan hukuman, yaitu misalkan mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Jadi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau 100 kali itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah 2 kali. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kalau sekarang kan sudah tidak zamannya COVID. Kemudian menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar itu merupakan konsekuensi. Kemudian kalau hukuman lagi Bapak Ibu, murid disuruh tidak mengenakan sepatu harian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, itu merupakan konsekuensi. Ya, kalau di sini Bapak Ibu, bukan karena ada di konsep di sini. Kemudian sini Bapak Ibu maksudnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang cukup lama itu merupakan hukuman. Kalau di konsekuensi sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau kita di sini paling rendah yaitu paling konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Dan kalau di konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Dan kalau hukuman sifatnya itu paksaan. Kalau di konsekuensi yaitu stimulus ataupun tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri. Kemudian hukuman yaitu konsep diri yang buruk. Kemudian kalau di konsekuensi yaitu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk meyakinkan menyembunyikan kesalahan itu merupakan hukuman. Kemudian anak belajar untuk memahami peraturan yaitu merupakan peraturan yang positif. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu merupakan hukuman. Dan kalau di konsekuensinya yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ataupun take out. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa di sini kita harus menerapkan yang namanya restitusi. Jadi apa sih itu restitusi? Adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dunia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, sini Bapak Ibu sebenarnya di sini mengapa restitusi itu yang terbaik? Karena di restitusi itu merupakan ada 3 tahapan. Jadi kalau harapannya paling rendahnya yaitu kita di posisi konsekuensi. Kalau
kalau pemahaman di modul 1.4 ini. Dan kalau di identitas gagalnya seperti hukuman ini yang seperti sudah diterapkan, sesuatu yang menyakitkan, kemudian kalau konsumsi yang harus terjadi, kalau di restitusi itu merupakan pilihan. Banyak ada beberapa pilihan lainnya. Dan apa sih ciri-ciri restitusi? Nah, ciri-cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran itu bukan berupa paksaan. Kemudian restitusi juga untuk menuntun melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi fokus pada karakter, yaitu bukan pada tindakan. Kemudian restitusi juga berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid berbuat yang salah pada kelompoknya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu tentang pemahaman saya di modul 1.4. Mungkin nanti kalau silakanlah menambahkan atau memberi pemahaman ataupun tanggapan yang saya paparkan. Jadi dipersilakan. Jadi atas kesempatannya kita kembalikan ke moderator. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk ya. Alhamdulillah sudah disampaikan materinya. Nah, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab atau diskusi lah ya, sharing, saling sharing ya. Ada pantun lagi ya. Burung merpati terbang tinggi, singgah sebentar di pohon bambu. Guru penggerak insan berbudi, mencetak generasi yang maju. Nah, oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang keempat ya, yaitu diskusi tanya jawab, atau kita sebut saja dengan sharing dari pengalaman-pengalaman yang mungkin Bapak Ibu pernah dapatkan, atau mungkin juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan modul tentang budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asfi. Nah, untuk itu kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin dari siapa dulu? Yang mungkin boleh ya, silakan, jangan malu-malu Ibu. Kita di sini berbagi ya, bersharing, siapa tahu pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin positif ya di sekolah itu bisa menjadi inspirasi kita. Ya, mungkin dari Bu Uli, Pak Aan, Bu Nia dan sebagainya ingin menyampaikan semacam sharing dari pengalamannya masing-masing. Ya, silakan. Mungkin ada Pak Aan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi dan pemateri juga. Jadi tentunya kita dengan adanya destinasi itu dapat ilmu baru, pemahaman baru terkait dengan budaya positif. Namun sesuatu yang disampaikan itu antara tadi beberapa materi adalah sesuatu yang sering kami dapatkan dengan kalau dipotong gitu merasa dengan memang agak berbeda pendapat terkait pemahaman terkait dengan hukuman, konsekuensi dan konstitusi, sehingga ada yang muncul tadi istilah disiplin positif ini gagal, dan ada
disiplin positif identitas sukses. Padahal yang buat materi itu saya yakin dia berasal dari disiplin positif identitas gagal, adanya hukuman tadi. Termasuklah kita yang ada di situ merupakan orang-orang yang lahir dari disiplin positif yang disebutnya identitas gagal tadi. Saya sebenarnya, tapi itu kan materi dari yang dibuat oleh para ahli, bukan Basbi kan. Para ahli yang sudah cuma dia lah. Kami sering membahas tentang itu dengan kawan-kawan di Bonn, tentang adanya pemahaman sekarang lah yang mana menurut kami ya adanya pergeseran terkait dengan pemahaman hukuman dan sebagainya, termasuk tadi sehingga yang barunya tuh saya tahu sampai di pengelompokan disiplin identitas positif, identitas gagal dan identitas sukses. Nah tadi ya. Padahal dasarnya hukuman sudah pernah saya sampaikan dia bagian dari pendidikan, sehingga tidak ada istilah gagal dan suksesnya sebenarnya. Termasuklah konsekuensi maknanya sebenarnya sama dengan hukuman. Apa yang mereka lakukan ialah akibatnya. Hukuman yang diberikan pun akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Jadi sama maknanya konsekuensinya. Cuman dalam sekolah ramah anak ya, biar tampak bahasanya tidak terlalu kasar, maka lebih halus menggunakan konsekuensi. Tapi ia mengarah ke hukuman juga sebenarnya. Sarannya di mana? Nah, kami tapi itu untuk sharing aja. Karena pendidikan kita di Indonesia tuh dia bisa meratekannya. Bisa meratekannya dari SD sampai SMA. Ia bisa meratekannya sebenarnya pola pendidikannya. Kalau di luar negeri, Jepang misalnya dibedakannya. Sama dengan kita di dalam Islam kan terbagi menjadi tiga tahap dalam pendidikan. Tahap pertama usia 0 sampai 7 tahun kita harus memperlakukan anak sebagai rajin. Jadi apapun yang kita anak susah mungkin kita penuhi walaupun bukan barang tapi kita dampingi seperti ya. Kita bersamanya. Kemudian usia 7 sampai 14 tahun ia perlakukan anak sebagai tawanan. Sebagai tawanan ialah tadi kita terapkan disiplin. Akan ada kalau bisa model militer, artinya tegas seperti ini. Kemudian usia 14 sampai 21 tahun pola pendidikannya adalah jadikan anak sebagai sahabat. Tapi kita di Indonesia ia disadarkan dan dikelompokkan seperti ini, sehingga terjadilah tadi adanya hukuman dibedakannya. Padahal harus dibedakan waktu SD kita harus seperti apa ya, SMP dan bisa kita nak model konsekuensi model kamu harus memang ada tegas, bukan keras yang tegas. Dari SMA baru kita mulai pendekatan pakai anggap mereka sebagai sahabat. Kami udah ada contohnya kayak ini yang di pondok pertama. Kami di pondok untuk pondok sendiri, ia menerapkan pola hukuman tadi yang sebenarnya identitas gagal. Tapi di madrasah mereka menerapkan identitas tadi konsekuensi. Bahkan tidak boleh dikarangi siswa yang di kelas ini. Dan tiap hari kepala sekolahnya tuh malah ngerepek siswa malah keluar kalau siswa tuh dan dengarkan guru berapa kali nangis dibuat oleh siswanya. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ya? Karena tadi yang kurang tegas, gurunya yang kurang tegas, kemudian menyampaikan antara aliyahnya dengan MTS seharusnya dibedakan dengan pola rapi. Dan itu jadi sering jadi perdebatan di kami. Memang perbedaan antara anak pondok dengan anak madrasah ya jauh. Kalau kami tegas, apapun yang seharusnya hukum dengan disesuaikan hukumannya dan disesuaikan dengan porsinya hukuman yang kita terapkan. Tapi anak-anak disiplin luar biasa. Kita tunjukkan dari jauh dan langsung. Itu misalnya jam 5 yang harus di masjid, memang harus jam 5 di masjid. Ya karena kita ada konsekuensinya kita langsung hukuman, tapi ketika di madrasah memang nampak sekali mengalami kemunduran dari akhlak dia. Jadi ya, memang itu terkait
teori-teori dan sebagainya, maka tidak dibuat cuma penerapannya dan bisa kita 100% kita terapkan. Nah, di tempat kita tetap perlu hukuman, di sekolah kita yang dapat hukum aja masih biar dari terlambat, masih dapat nilai sekian, termasuk di kelas guru-guru ada siswanya yang ramai akan dengan tugas, tapi di guru yang si A yang dia tegas memang langsung dihukum, memang dia tugasnya tuntas dikerjakannya. Tapi berbeda dengan si B yang mungkin menganggap tadi biasa, sehingga anak-anak pun menyepelekan apa yang diberikan oleh gurunya. Hukuman maupun konsekuensi maupun restitusi semuanya penting menurut saya, cuman sesuai dengan porsinya yang kita tetap perlu. Hukuman menurut saya tetap perlu, konsekuensi perlu, restitusi perlu semuanya. Dan kita merupakan orang-orang yang lahir dari disiplin positif yang disebut dengan identitas gagal tadi. Cuman sayang sekali saya rasa gimana kita kali. Kita lahir dari sini, tapi disebut gagal. Iya, produk gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak An sudah menyampaikan tanggapan tentang disiplin positif ya. Mungkin dari pemateri menanggapi tentang apa yang disampaikan Pak An. Terima kasih atas berbagi dari Pak Arci Trisno. Jadi saya di sini Bapak Ibu betul yang Pak An sampaikan tentunya juga menyesuaikan kondisi kita di sekolah. Berarti dalam hal kegiatan ini mudah-mudahan nanti kita mendapatkan ilmu. Kemudian paling kemarin pun saya dibahas paling sejauh-jauhnya itu kalau di disiplin positif yaitu hukuman itu udah balik jauh, kalau bisa kita hanya menerapkan yang konsekuensinya. Itu kalau udah paling jauhnya itu bukan tidak boleh Bapak Ibu menyesuaikan di daerah kita ataupun wilayah kita itu hukuman, tapi posisi yang paling bagus yaitu pada posisi restitusi. Jadi karena mereka posisinya itu kita sebagai guru itu seorang manajer, kita mendampingi, mengayomi dan menuntun anak-anak kita menjadi lebih baik. Itu seperti itu Bapak Ibu menurut tanggapan saya. Baik, terima kasih tanggapannya. Yang memang masalah hukum ini agak ini juga ya. Saya pribadi juga kadang-kadang geram ya kalau lihat anak-anak itu tidak patuh dengan aturan kita, sehingga kadang-kadang juga lepas kendali. Nah ini yang perlu kita jaga juga seperti itu. Jangan ketika kita udah marah, nah ini sering lepas kontrol. Nah jadi istilahnya ada kebablasan dalam mendukung gitu. Nah, mungkin dengan pemahaman ini kita bisa lebih selektif dalam memberikan itu hukuman, restitusi dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Asmi. Mungkin dari kawan-kawan yang lain, dari ibu-ibunya mungkin dari Uli, Bu Nia, ya silakan Bu Nia. Moderator, yang ingin saya tanyakan pasti mungkin kurang pemahaman saya juga ya, kawan-kawan yang paham. Saya bingung di disiplin positif identitas gagal ada yang namanya pemberian penghargaan. Nah, apa pemberian penghargaan atau reward kepada siswanya dimasukkan ke dalam identitas gagal. Iya Pak Asmi. Bapak Ibu, mungkin saya sedikit menanggapi dari apa yang Bu Nia Diana sampaikan. Maksudnya itu pemberian seperti hadiah itu Bapak Ibu ya. Kalau di modul 1.4 ini Bapak Ibu di disiplin positif, jadi kalau anak-anak kita beri hadiah itu, okelah kalau si anak yang satunya itu bahagia, tapi terkadang yang lainnya itu merasa iri. Itu yang dikhawatirkan pada disiplin positif ini. Pada pemberian hadiah itu istilahnya ada kecemburuan sosial Bapak Ibu. Mungkin di sini begitu maksudnya kalau di pemahaman saya yaitu pada modul 1.4 ini. Tapi
kalau kita kaji ulang, yang namanya anak itu yang sudah berprestasi, ya dia berhak. Tapi kalau berbalik, kalau ya di sini di modul 1.4 ini, dia istilahnya menganggap kalau yang kita pemberian hadiah itu anak-anak tuh merasa ada kecemburuan sosial, bahasanya mentang-mentang dia ini dikasih hadiah terus, bahasa seperti itu. Mungkin yang tidak dimaafkan pada modul ini ya seperti itu waktu itu. Yang tanggapan saya. Tapi kan Pak Asfi, kalau di saya kan dituliskannya pemberian penghargaan. Iya. Kalau penghargaan menurut saya kalau di kelasnya bukan hanya hadiah. Iya. Nah, kita menghargai siswa kita yang maju ke depan atau jawab pertanyaan kita kan ini termasuk penghargaan menurut saya. Nah, tapi kenapa dia dianggap gagal, disiplin gagal? Bukan bahasanya gagal dunia itu, maksudnya di situ apa namanya kurang efektif bahasanya kalau disambungkan seperti itu. Jadi anak-anak tuh kalau di model inilah Bapak Ibu ya, itu anak-anak tuh kurang termotivasi. Jadi yang lainnya dia terus yang dapat penghargaan, dia terus dibilang baik, ya mungkin seperti itu maksudnya. Jadi anak-anak tuh merasa istilahnya nanti dia ada yang dapat pekerjaannya ada, jadi masa ini tidak perlu dipermasalahkan katanya. Ya mungkin seperti itu dunia. Ya, anak-anak mungkin kecewanya seperti itu, bahasanya kecewa kalau di modul ini. Nah itu seperti itu dunia. Kan menurut saya dunia. Mungkin ada ibu atau bapak yang mau menambahkan tadi gimana Bu Nia? Masih ingin ditambahkan? Masih bingung? Kalau kata-katanya tadi ya hukuman dan hadiah, nah mungkin bisa diterima kalau gagal yang Ya, disiplin. disiplin. Nah, identitas gagal. Kalau penghargaan menurut saya dan menggagalkan, tapi malah memotivasi teman-temannya yang belum aktif di kelas. Ya. Nah, ya terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Bertimbang mungkin Bu Kuli atau Pak An. Nah, silakan Pak An. Ya. Atau Bu Islam ya. Silakan Pak An. Nah, Pak. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nia. Cuma mungkin dia di pemilihan katanya jadi pada dasarnya kita mungkin pernah mendengar bahwa hidup itu merupakan jadikan hidupnya sebagai suatu kompetisi. Nah, sehingga kita selalu untuk bersaingan ketika kita memenangkan kompetisinya, kita selalu ada yang namanya mendapatkan penghargaan. Termasuklah kalau kita nak dialogkan yang tujuannya adalah untuk motivasi bagaimana seseorang dia mempersiapkan dan melakukan yang terbaik ketika menghadapi kondisi. Tapi saya memahami seperti ya, karena tadi saya punya quote lagi kutipan bahwa salah satu kutipan mengatakan bahwa jadikan itu sebagai kondisi. Sehingga tidak salah sebenarnya kita menyampaikan ke sesuatu seperti ya, karena ketika seseorang kalau kita disambut dengan kompetisi, artinya kan mereka pun siap sebagai peserta kompetisinya. Sehingga ketika kita berikan penghargaan, baik tadi berupa hadiah, pujian, tepuk tangan dan sebagainya, ia pun sebagai bentuk usaha kita untuk menghargai bahwa usaha si A yang lebih baik dibandingkan dengan usaha si B, si C ya memang layak untuk mendapatkan penghargaan dari kita. Menurut saya sih seperti ya. Cuman mungkin bisa dari lebih ke hadiah seperti itu, bukan ke penghargaan. Kalau penghargaan itu memang secara umum. Sampai dengan kita lomba kan ya. Nah, tetap ada penghargaan yang perlu kita jaga di sini. Juga di kelas bisa juga menurut saya itu lah. Mungkin mau ditanggapi Pak Asmi? Ya. Mungkin saya sedikit itu juga ya mengenai boleh dikatakan penghargaan itu kenapa dibilang gagal mungkin dari sisi pemahaman saya. Kalau kita lihat disiplin positif itu kan mengarahkan semua pada kesadaran. Nah, kesadaran tanpa ada imbalan apapun.
Itu kalau yang saya tangkap. Jadi sehingga kalau kita memberikan penghargaan itu juga sebenarnya dalam kategori gagal. Kalau pemahaman saya, karena seharusnya anak itu kita latih motifnya adalah jangan motif imbalan. Nah seperti itu. Kalau menurut saya dari segi bahasa yang mungkin yang disampaikan. Jadi mungkin memberikan hadiah atau penghargaan itu masih dikategorikan gagal karena motivasi siswa itu tidak motivasi yang benar-benar murni. Ya, masih ada motivasi hadiah dan sebagainya. Tetapi memang itu tidak bisa kita nafikan ya, karena sebagai pendorong itu memang harus ada yang kita siapkan ya, reward and punishment lah istilahnya begitu. Nah itu menurut pemahaman saya. Baik, nah ini mulai cair nih. Ibu-ibunya gimana? Ada lagi? Ya, ya, gimana? Ada mungkin Bu Tifa sebentar, ada Bu Buli, Pak Eka, atau Bu Isla mungkin sebelum kita tutup. Tidak ada? Nah mungkin ada yang mau menambahkan lagi, Pak? Silakan. Langsung ya, atau gimana nih? Saya boleh ingat dua, betul apa yang dikatakan Pak Jul. Saya pernah membaca apa sih jadi disiplin positif. Memang disiplin positif adalah disiplin yang kita terapkan agar anak yang melakukan sesuatu tanpa disuruh, tanpa mengharapkan imbalan itu tadi. Memang ikhlas. Misalnya untuk sampah, anak-anak lagi disuruh memang ketika di jalan udah sampah. Iya, tujuan akhir dari disiplin positif yang diterapkan di kurikulum Merdeka itu. Jadi betul Pak, setuju. Ya, kesadaran diri lah itu. Kita arahkan memang disiplin positif itu mengarahkan pada kesadaran diri tanpa paksaan. Ya. Itu tapi benar itu ya, benar. Nah ini yang ya pembentukan karakter kita pun dulu merasa begitu. Ya, untuk menumbuhkan kesadaran itu justru biasanya dari hukuman terlebih dahulu. Tanpa hukuman kita kadang-kadang ya kita yang tua juga kadang-kadang tidak tahu mana yang salah atau tidak. Itu menurut saya. Oke Bapak Ibu, ada mungkin yang masih ingin menambahkan? Sudah ya? Sudah ya, Bu Islam? Tidak ada? Pak Eka? Nah, ya kalau tidak ada mungkin ya kita cukupkan sampai di sini ya. Kepada yang oh ya, mungkin ingin menyampaikan kesimpulan Pak Asmi ya dari apa materi-materi yang sudah disampaikan ini. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Ibu. Jadi di sini saya juga dapat ilmu yang berharga dari Bapak Ibu tentang pemahamannya juga. Jadi itu sangat berharga bagi saya Bapak Ibu, bagi saya pribadi. Terima kasih. Kemudian di sini mungkin saya dapat menyimpulkan. Jadi ringkasan materi yang saya sampaikan kegiatan ini untuk penugasan modul 174. Saya berharap melalui kegiatan ini rekan-rekan sejawat dapat mengaplikasikan sedikit pengetahuan yang diperoleh di kelas masing-masing sehingga budaya positif tercipta di sekolah kita. Juga saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan saya ini. Ya, karena itu saran dan masukan baik itu dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat itu sangat berarti bagi saya Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan yang saya lakukan untuk kedepannya. Jadi saya di sini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aspi Asmi SPD yang sudah menyampaikan
diseminasinya pada siang hari ini. Semoga dengan paparan tadi Bapak Ibu ya, kita makin banyak ilmu, pengetahuan, dan menjadi masukan-masukan yang berharga buat kita di dalam penerapan disiplin positif khususnya di sekolah. Mungkin ada tambahan? Oh ya, oke. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Asbi dan semua rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan sangat aktif, hikmat ya, sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Bunga mawar harum semerbak, tumbuh indah di tepi pagar. Guru penggerak penuh semangat, mendidik murid agar lebih pintar dan sabar. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan.